Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak pengajar praktik, Pak Idris. Pada kegiatan ini, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan bertemu bertatap muka dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Namun sebelum saya melakukan kegiatan pada hari ini, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa, Pak. Nah, Pak, pada kegiatan ini saya akan melakukan sebuah kegiatan pasca observasi, di mana kegiatan pasca observasi ini tindak lanjut dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pak Idris, yaitu pada kegiatan pertama yaitu pra observasi, kemudian observasi di kelas. Nah, yang ketiga ini pasca observasi yang dilakukan dan diamati oleh pengajar praktik. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan pasca observasi, di mana saya akan menggali beberapa potensi yang dimiliki oleh Pak Idris dalam pembelajaran di dalam kelas. Nah, sesuai kesepakatan kita pada pra observasi, di mana area yang ingin dikembangkan oleh Pak Idris yaitu pemilihan dan penetapan metode, teknik, dan prosedur pembelajaran yang tepat dan efektif. Nah, selama pembelajaran di situ kan saya melakukan pengamatan kepada Pak Idris. Nah, menurut Pak Idris, bagaimana Bapak menilai kompetensi Bapak di dalam pembelajaran yang telah dibawakan pada pertemuan yang lalu? Ya, terima kasih. Dalam hal pembelajaran, kompetensi saya, ya, jadi saya berusaha mendidik, mengajar anak-anak itu sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Jadi sesuai dengan materi, kompetensi yang kita akan capai di setiap pembelajaran. Ya, usaha saya sebagai guru ya disesuaikan dan harus merujuk pada ketentuan. Ya, kompetensi yang harus orang capai itu ya disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Jadi ketika melakukan pembelajaran, gaya belajar yang bagaimana peserta didik inginkan supaya tercapai kompetensi yang sudah direncanakan. Kemudian dalam hal kompetensi saya, mungkin dalam setiap guru pasti masih ada kekurangan. Jadi apabila ada kekurangan yang saya lakukan, ya tolong, kan ibu sudah mengamati. Jadi dari hasil pengamatan ibu, misalnya masih ada kekurangan yang saya lakukan dalam menerapkan pembelajaran, ya saya juga butuh masukan supaya ke depan lebih giat lagi. Siap ya, Pak. Terkait dengan kompetensi atau performa yang Bapak nilai sendiri ketika Bapak berada di dalam kelas, itu salah satunya Bapak menyesuaikan pembelajaran sesuai kompetensi yang ingin hendak dicapai. Kemudian Bapak melakukan pembelajaran di dalam kelas tentu saja dengan memperhatikan gaya belajar dari peserta didik. Nah, Pak, bagaimana Bapak menilai hal tersebut? Mengapa Bapak menilai hal tersebut? Harus ada gaya belajar peserta didik, harus memperhatikan capaian-capaian kompetensi yang Bapak lakukan di dalam kelas. Mengapa demikian, Pak? Ya, mengapa saya harus melihat gaya belajar peserta didik supaya tidak bertentangan? Misalnya si A ini
gaya belajarnya suka dengan gambar-gambar, kemudian saya paksakan dengan ceramah melulu. Jadi ada siswa itu tidak akan ada yang dia dapatkan, tidak akan ada yang dia pahami dari apa tujuan kita. Jadi kita tetap berpedoman itu, gaya belajar siswa itu. Karena kalau kita tidak menyesuaikan dengan gaya belajar siswa, ya siswa akan sulit memahami apa yang kita jelaskan. Terima kasih Pak. Jadi indikatornya itu ada ke gaya belajar siswa, kemudian targetnya, capaian kompetensi yang akan kita capai. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan terkait pembelajaran Bapak di dalam kelas? Ya, silakan. Nah, pada pembelajaran di dalam kelas itu alhamdulillah Bapak sudah melakukan pembelajaran dengan sangat baik, di mana Bapak sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan prosedur yang dilakukan, langkah-langkah yang sudah teratur mulai dari pendahuluan, kemudian inti dari pembelajaran, dan yang ketiga itu ada penutup pembelajaran. Di mana pada kegiatan pendahuluan alhamdulillah sudah baik Bapak membuka pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran saat pembelajaran akan dimulai, kemudian melakukan pembelajaran di dalam kelas, ada diskusi di situ, dan menutup pembelajaran dengan kegiatan berdoa. Itu sudah bagus sekali. Nah, mendengar hal ini bagaimana pendapat Bapak? Ya, alhamdulillah kalau memang hasil pengamatan Ibu di dalam kelas sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari tujuan pemerintah untuk pendidikan kita, pendidikan berkarakter. Ya, mungkin itu Ibu. Oke Pak, terima kasih. Nah, mendengar pembelajaran di dalam kelas, ternyata ada beberapa hal juga yang mungkin perlu perhatian khusus dari Bapak terkait dengan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Misalnya ada kegiatan pembelajaran di dalam kelas itu pembelajarannya yang terlalu monoton. Misalnya pembelajaran Bapak di dalam kelas terlalu banyak kegiatan guru sehingga mengakibatkan itu kurangnya keaktifan peserta didik di dalam pembelajaran. Karena apa? Karena pembelajaran yang dibawakan itu sebagian besar masih menggunakan metode ceramah. Nah, menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak mendengar hal ini? Ya, terima kasih dari hasil pengamatan Ibu dalam pembelajaran yang sudah saya laksanakan di dalam kelas. Masih banyak ya monoton kepada guru, jadi sehingganya siswa kurang aktif. Nah, dari hasil pengamatan ini saya bisa merubah gaya pembelajaran saya dari guru lebih berperan. Insya Allah ke depan itu akan dicarikan solusi bagaimana siswa yang aktif dalam pembelajaran. Oke ya Pak, terkait pembelajaran di dalam kelas kan tadi banyak melakukan metode ceramah. Nah, setelah Bapak melihat sendiri bagaimana mendengar bagaimana kegiatan di dalam kelas, ada beberapa yang mungkin perlu dirubah, ada beberapa yang perlu dikembangkan. Nah, itu tadi salah satunya Bapak akan melakukan terobosan baru tadi, melakukan pembelajaran yang mungkin pada pertemuan yang lalu Bapak melakukan pembelajaran yang lebih fokusnya ke gurunya lebih banyak berperan. Nah, sekarang Bapak akan melakukan pembelajaran yang lebih mengaktifkan peserta didik. Nah, selanjutnya pada kegiatan ini kan Bapak akan lakukan. Nah, kira-kira tindak lanjut ini akan dilakukan kapan, dan tindak lanjut yang seperti apa yang akan Bapak lakukan? Ya, tindak lanjut yang akan saya lakukan
setelah dari hasil diskusi ini, mungkin ke depan dan itu segera akan dicarikan solusi supaya dalam pembelajaran nanti siswa yang aktif, siswa lebih aktif, karena dalam pembelajaran juga ada yang tujuan pembelajarannya lebih aktif guru daripada siswa, karena misalnya waktu saya diamati oleh ibu, nah waktu itu pembelajarannya memang agak sulit juga, karena dari pengamatan itu dari 32 siswa yang ada di kelas 5 itu hanya ada 2-3 orang yang bisa membaca Al-Quran, sementara yang diajarkan adalah hukum-hukum tajwid yang harus dijelaskan oleh guru, Nah, tidak mungkin saya hanya lepas begitu saja untuk siswa dapat memahami itu, dapat memahami hukum-hukum bacaan yang ada dalam Al-Quran. Jadi mungkin pembelajarannya juga guru harus menjelaskan, siswa juga harus menerima penjelasan. Namun karena dari hasil pengamatan itu masih guru yang lebih berperan, jadi kedepannya akan dicarikan solusinya bagaimana siswa ini, bagaimana juga ya dalam pembelajaran yang harus mereka bisa membedakan hukum-hukum bacaan. Kemudian siswa ini mau belajar membaca Al-Quran saja baru di tahap awal pembelajaran dalam membaca Al-Quran. Jadi apabila ke depan ada masukan-masukan, ya saya terbuka untuk menerima masukan, ataupun ada petunjuk-petunjuk yang ingin ibu sampaikan yang sudah ibu dapatkan dalam guru penggerak. Mungkin itu. Terima kasih. Baik sekali ya Pak, terbuka lebar ini menerima segala macam bentuk ilmu ya Pak, apalagi terkait dengan kompetensi mengajar kita di dalam kelas. Nah, bagus sekali tindak lanjut yang akan Bapak lakukan, tentu saja akan segera ditindaklanjuti secepat mungkin, terutama dalam pembelajaran di dalam kelas. Mungkin pembelajaran yang kemarin Bapak pembelajarannya masih terlalu banyak menggunakan metode ceramah, kemudian Bapak masih cenderung masih memiliki peranan terlalu besar di dalam kelas. Di sini Bapak ingin menindaklanjuti hal itu dengan merubah proses pembelajaran di dalam kelas dengan orientasinya kepada peserta didik. Itu tindak lanjut yang akan Bapak lakukan. Nah, untuk mengaktifkan peserta didik, Pak, tadi di situ kan Bapak sempat menyinggung ingin mengaktifkan peserta didik dengan berbagai macam kebutuhan belajar tadi. Nah, Bapak akan melakukan tentu saja inovasi terobosan baru bagaimana mengaktifkan peserta didik melalui tadi kebutuhan belajar peserta didik. Nah, menurut Bapak dalam menjalankan proses pembelajaran di dalam kelas dengan memperhatikan kebutuhan belajar tadi peserta didik, langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan di dalam kelas sehingga tercapai tadi keaktifan peserta didik dalam pembelajaran Bapak di dalam kelas, terutama dalam kegiatan baca tulis Al-Quran? Ya, jadi langkah-langkah yang saya akan laksanakan yaitu saya kembali observasi awal peserta didik tentang baca tulis Al-Quran. Itu diobservasi kembali mana yang sudah bisa di Iqro 1, Iqro 2, sampai ada yang karena di kelas 5 itu kemarin hanya 2 orang yang sudah bisa membaca Al-Quran. Jadi langkah-langkah saya itu yang pertama itu observasi, kedua
mungkin dalam hal pembelajaran baca tulis Al-Quran, saya harus menyediakan media pembelajaran, karena salah satunya juga buku, ya buku Iqra, atau saya juga akan menyiapkan tayangan-tayangan video mengenai huruf-huruf hijaiyah, supaya siswa ini ya bisa menuntaskan baca tulis Al-Quran. Namun langkah selanjutnya, ya setelah diadakan observasi, dikelompokkan sesuai sesuai dengan tingkat mereka. Misalnya yang sudah di Al-Quran, ya yang sudah di Al-Quran membimbing yang masih di Iqra, supaya semua peserta didik itu bisa membaca Al-Quran. Selanjutnya saya juga selaku guru, ya tujuan saya mendidik dan mendoakan siswa supaya mereka ini generasi-generasi penerus yang mampu membawa, khususnya di sekolah ini, membawa nama sekolah ini baik ke depan. Oke. Luar biasa sekali ya Pak, mendidik dan mendoakan peserta didik salah satunya tugas dari seorang guru. Mantap sekali ya Pak. Jadi kiat-kiat yang akan Bapak lakukan dan segera akan ditindaklanjuti, pertama tentu mulai dari mengobservasi peserta didik. Kemudian yang kedua, mengelompokkan peserta didik sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik dalam membaca Al-Quran. Itu sudah baik sekali, sudah merujuk pada proses-proses pembelajaran berdiferensiasi, di mana Bapak ingin mengelompokkan peserta didik sesuai dengan minat dan bakat. Kemudian satu lagi, kiat-kiat atau langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk mengaktifkan peserta didik di dalam proses pembelajaran Bapak yang tidak kalah penting, yaitu menyediakan media pembelajaran sesuai dengan kriteria peserta didik. Ada dalam bentuk video, ada dalam bentuk buku cetak, dan ada juga dalam bentuk tadi rekan-rekan pemandu, rekan-rekan atau tutor sebaya. Itu mantap sekali Pak, inovasi-inovasinya ditunggu ya Pak, insya Allah akan segera diimplementasikan guna mencapai tujuan dalam pembelajaran tadi, mengharapkan pembelajaran yang lebih efektif, yang lebih kreatif di dalam kelas. Saya rasa kegiatan kita hari ini sudah selesai Pak. Saya doakan semoga kiat-kiat langkah-langkah sukses Bapak segera terwujud dan dapat terlaksana dengan baik. Hambatan dan tantangan dapat Bapak selesaikan dengan baik, dan semoga kedepannya kita sama-sama berhasil, sama-sama sukses dalam mendidik dan mendoakan peserta didik. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Semangat berkolaborasi Pak. Pak Idris.